Kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa. Kita serahkan totalitas kehidupan kita hanya kepada Dia. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang dan kami boleh menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu. Lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bertahta di tempat ini, Engkau yang berkuasa di tempat ini, menguasai setiap kami. Sebab kami rindu lawatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab kami datang hendak menyembah Engkau Tuhan. Ketika kami percaya, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu cemas, karena Engkau Allah beserta kami. Bagiku di tempat ini hanya bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saya undang kita jemaat untuk bangkit berdiri. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah Kau. Sebab kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami, Engkau beserta dengan kami Yesus.
kepadamu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Siapakah kami Tuhan, Engkau anggap mulia di hadapan-Mu. Engkau anggap kami berharga, seharga dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau membuat kami menjadi hidup berarti di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab Allah sudah membebaskan kita, amin. Setiap belenggu-belenggu yang terikat sudah dibebaskan oleh darahnya yang kudus. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Yesusku menebus dan bebas kita. Menebus dan bebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, menebus
untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya. Ketika kita sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan, maka Dia akan beserta dengan kita berjalan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Haleluya. Yes, kami tidak ragu akan kasih setiamu Tuhan. Engkau yang menuntun kami untuk serupa dengan gambaran-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang benahimu, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, ya Yesus Tuhanku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan surga. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya, tuntunlah Kami. Yesus, Kau Tuhanku, dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, bagiku
Sebab hanya Dia yang mampu mengangkat kita dari keterpurukan. Hanya Dia yang berkuasa memulihkan setiap kondisi kita yang begitu sulit. Sebab kita berharga di mata-Nya. Sebab tiada yang seindah Yesus, amin. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran Tuhan yang hidup. Tiada yang seindah Kau Yesus, Kau buat hidupku berarti. Kau tersalib bagiku, ku berharga karena-Mu. Betapa luasnya kasih-Mu, Kau terima ku apa adanya. Kasih-Mu memelukku, memulihkan hidupku. Hanya Yesus kekuatan hidupku. Kau angkatku saat ku terjatuh. Kau mengerti setiap air mataku. Yesus, pemilik hidupku. Sebab Engkau Allah kami, tiada yang seindah Kau Yesus. Kau buat hidupku berarti. Kau tersalib bagiku, ku berharga karena-Mu. Betapa luasnya kasih-Mu, Kau terima ku apa adanya. Kasih-Mu memelukku, memulihkan hidupku. Hanya Yesus kekuatan hidupku. Kau angkatku saat ku terjatuh. Kau mengerti setiap air mataku. Yesus, pemilik hidupku. Hanya Yesus kekuatan hidupku. Kau angkatku saat ku terjatuh. Kau mengerti setiap air mataku. Yesus, pemilik hidupku. Sebab Engkau Allah kami, menerima kami apa adanya. Kami manusia hina, kami manusia, namun Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ketulusan kasih-Mu ya Bapa, ketulusan kasih-Mu yang membuat hati kami. Engkau yang sudah memulihkan hidup kami. Hanya Yesus kekuatan
Sekali lagi terima kasih Pak Gembala waktunya. Nah, kemarin sudah 2 kali saya mau hari ini saya mau mainan sulap. Enggak jadi pendeta saya. Pak. Kemarin sudah kita tahu gimana kita cara ngadepin musuh kita. Kedua, kita udah kenal gimana pikiran bentuk kan. Nah, kalau kita ngelihat lagunya, kita cerita tadi, kita jatuh, Tuhan akan menolong, ya kan. Tapi akhirnya kita jatuh, kita tahu Tuhan akan menolong, tapi kita jatuh dan malah dalam perasaan kita. Salah? Enggak salah. Ya, begitulah namanya manusia kalau ditanyain. Nah, sebelum saya masuk firman, saya permisi ya Pak. Saya tadi cerita sama Ibu tadi. Ada pertanyaan, 1 jawaban saya kasih hadiah. Sebelum masuk firman. Ingat enggak kemarin itu gimana cara masuk ke bawah sadar? Siapa yang tahu? Lah, Pak diulangi lagi Pak. Saya sini. Ada yang tahu enggak? Loh. Hah? Aduh. Enggak salah kok. Memang seperti itu. Makanya saya bilang, bawanya pasien saya itu kalau ke tempat saya, waduh Bapak, kenapa saya gak bisa kurus? Sudah diaturkan keluar dari pintu, lali semuanya. Makanya saya bilang, yang ke sini itu anak Allah, maaf. Yang keluar, perewangan nih yang muncul. Lupa semua nih, ya kan? Enggak salah. Jadi, ya jadinya saya tidak berkurang, ya kan? Hadiahnya saya bawa pulang lagi. Kalau ditanyain kemarin kita ngelihat ya ada saya melakukan ibu-ibu di Bapan itu kan ada sebetulnya ada 5 cara ya kan. Pertama otoritas. Nah, kemudian nanti saya ceritakan kemudian emosi. Nah, saya ceritakan ini kalau dalam kehidupan sehari-hari biasa kita bingung. Apa itu orang itu kok bisa gegendam, ya kan? Nah, itu sebetulnya sama seperti kemarin ceritanya. Orang digendam itu karena mereka ngikut percaya. Gitu loh. Jadi bukan karena ditablek. Pertanyaan saya lek ditablek, lek digendam per telepon nableke gimana? Setan sing nablek dari dalam. Enggak lah. Itu dari omongan kayak kemarin saya cerita. Maka kalau sebagai tip, kalau ketemu orang yang aneh-aneh di dalam hati kita ngomong, saya enggak percaya. Apapun yang dia ngomong saya enggak percaya. Selesai sudah. Kalau kita percaya dan kita ngikutin, habis. Karena orang penggendam itu tahu gimana cara masuknya, itu sudah tahu. Oke. Nah, kali ini saya cerita kenapa orang gampang digendam tapi melok Tuhan tidak mau. Digendam Tuhan tidak mau, banyak nolak. Hari ini saya akan cerita. Oke. Yuk, mari kita siapkan, kita berdoa untuk mendengarkan sebagian firman. Ya Tuhan, terima kasih banyak pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat jasmani ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami sebagian firman-Mu ya Tuhan. Mulai dari awal hingga akhir, bukalah hati kami ya Tuhan. Ingatkanlah selalu dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kalau ditanyain, ini tadi cerita. Jadi, sebetulnya bukan hipnotis, orang dihipnotis itu bukan supranatural. Apakah kalau supranatural, kemarin saya yang lakukan ke ibu siapa itu, berarti saya bawa dukun ke sini. Lah ini tempatnya baik, ke rumah Allah saya bawa dukun, kan nggak mungkin kan? Nah makanya bukan supranatural, itu cuman omongan. Kalau ditanyain apakah itu di brainwash, otaknya dicuci.
nanti saya cerita. Otak lek dicuci, bayar berapa ya dicuci? Nggak ada Bapak, Ibu-ibu, otak itu nggak bisa dicuci. Ya kan? Nah, kemudian kalau ditanya, lupa ingatan? Enggak. Pasti tetap ingat. Ya kan? Kemudian lek ditanyakan, ngubah kepribadian dasar? Enggak, nanti itu minggu ketiga saya cerita. Memang semua orang punya kepribadian dasar. Yang diubah Tuhan itu bukan kepribadian dasar, adalah karakter kita. Sehingga karakter kita sesuai dengan Kristus. Caranya gimana? Ikuti terus, to be continue. Katanya gitu ya Pak ya, kalau nonton drakor kan gitu, saya ikut-ikut kok. Sekarang kan lagi musim drakor, ya kan? Penguasaan pikiran, tidak. Karena untuk sesaat. Ya kan? Kemarin memang menguasai pikiran sementara, tidak untuk seterusnya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, harusnya kita kuasakan pikiran kita untuk Tuhan. Tapi angel memangnya. Kayak tadi jelagune kan, Tuhan aku serahkan hidupku, aku percaya Engkau. Lah ya itu saya ulangi, cuman di sini. Saya dulu juga sama. Susah. Kalau ditanyai lagi, di dalam kehidupan manusia itu ada dua yang paling sering didengarkan ya. Next. Apa itu? Bukan ini, keliru ya kali ya. Next. Lagi. Kok gak cocok ya? Ntar. Kok gak cocok? Bukan. Salah. Kalau ditanyain, orang itu selalu punya namanya apa? Orang pasti ibu-ibu bapak dengar kan namanya metal block. Pernah tahu kan? Apa itu metal block? Ya kan? Kenapa kok seperti itu? Nah, terus yang kedua, orang cerita bapak pasti cerita beberapa, ada di buku lah, hamba Tuhan lah, itu ada cerita tentang zona nyaman, ya kan? Bingung lagi, opo meneh zona nyaman itu? Memangnya udah nyaman. Nah, itu yang sering kita lakukan. Makanya hari ini saya akan cerita tentang itu. Apa itu zona nyaman? Apa itu metal block? Karena di dalam pikiran, next. Nah, ini zona nyaman, metal block, itu di dalam pikiran manusia, itu ada namanya penyaring. Critical factor, like bahasa Inggris sih, rodok keren titik gitu loh. Critical factor itu penyaring. Jadi waktu disugesti, waktu diomongin orang, itu masuk ke pikiran kita, kemudian disaring, cocok enggak, ya kan? Like gak cocok aku enggak mau. Kan gitu. Makanya saya bilang kemarin, saya tanya, kalau kita memberikan sesuatu, nerima sesuatu pakai tangan kanan,
ya kan? Dari dulu sampai sekarang ya pakai tangan kanan, pakai mulai kecil. Pertanyaan saya, bisa ibu bapak-bapak memakai tangan kiri mulai sekarang? Nggak bisa. Pasti dalam hatinya, loh kan nggak sopan, ya kan? Nah itu namanya critical factor. Jadi istilahnya filter penyaring ide-ide dari luar yang apakah sesuai dengan moral kita. Ya, nah inilah yang menyebabkan kita itu satu tadi namanya metal block itu apa? Orang nggak mau maju. Ya kayak tadi saya cerita, saya mau ikut Tuhan. Waktu Tuhan apa angelmen melok Tuhan, aku disuruh macem-macem, ya kan? Itu sama kayak Musa. Musa kan juga itu. Tuhan, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Loh, ya kan? Itu namanya kenapa? Musa bukan nggak bisa ngomong. Karena dia adalah anak raja. Enak di rumah Tuhan. Enak ngamuk itu. Loh, kan lego ben ini, ya kan? Enak itu nangis ben lego hatiku, ya kan? Nah, bukan itu. Tuhan nggak minta itu. Itu namanya metablock. Makanya saya bilang tadi, kalau di sini, wah ya Tuhan, sampai tutup depan, ketemu masalah segala macam, Tuhan ini langsung di hati kita jadi ciut, ya kan? Nah itu akhirnya kita nggak berani melangkah. Next, kalau ditanya berikutnya lagi, apa lagi? Next, saya loncat-loncat aja. Kalau di zona nyaman, itu tadi itu kita merasa nyaman. Disuruh berubah, nggak mau. Ya kan? Ikut Tuhan, ngapain soro-soro, mending aku cuek aja di dalam rumah. Ya kan? Ben karepmu, mau ngamuk, mau dibikin berantakan, terserah. Kita kan anak Tuhan, itu keluarga kita. Kalau di pasangan, itu anak kita. Masa mau dibiarin? Ya kan? Kita tetap ngasih. Karena apa? Kita merasa nyaman. Nggak wis. Aku daripada ngamuk-ngamuk, ada kan? Saya juga itu daripada ngamuk-ngamuk, mending aku tak meneng wae, tapi meneng sing keliru. Yaitu. Nah, ini tadi saya cerita, tidak bisa jawab. Lihat, orang masuk di pikiran bawah sadar, masuk di dalam, itu karena 5. Pertama, percaya. Percaya karena waktu kita dididik di dunia, itu percaya sama orang tua otomatis. Betul nggak? Akibatnya, lihat, kemarin saya cerita, kenapa orang itu gak bisa ngampuni? Karena waktu kecil, diajarin, saya pun sama, ngapain kita memaafkan orang yang bersalah? Betul gak? Anak itu salah, kemudian kita tetap main. Ayo saya tanya, bapak-bapak ibu terus pasti ngoweng. Lapole. Si dulinan ambil arek itu. Betul nggak? Wong arek iku salah kok. Loh, udah tak maafin. Ngapain kamu maafin? Sing salah, sing harusnya minta. Nah, bisa nggak sekarang maafin orang sing bersalah? Kalau orangnya iling. Kalau orangnya nggak iling. Nggak mau minta maaf. Ya nggak tak maafin. Salah nih sopo. Ayo, mulai kecil. Makanya ambil Tuhan disuruh itu sih itu, ya kan satu masalah. Ada lagi keluarga sing saya pun ngalami. Apa itu sing lebih nemen? Kalau dijewet balesen jewet, kalau digepuk balesen gepuk, ya kan? Kok enak kowe dijewet kok menengai, betul? Salah nggak kalau kita sekarang disakiti terus kepingin balas dendam? Ayo, sing salah sapa? Terus ngomong salah nih bapake wis tuwek-tuwek kok sing salah sing nerima ya. Kok nurut wis sudah datang ke sini suruh melok Tuhan kok sing melok karepe dhewe. Ayo. Ya kan? Itulah makanya otoritas kita sekarang kasih Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ya kan? Kita ikuti firman Tuhan. Sing kedua, tadi jangan emosi, ya kan? Kemarin saya bilang, jangan tiap hari diterusno emosi. Datang ke Tuhan, kita mau buka sakit hati kita mau buka khawatir kita mau melepas ketakutan kita kayak tadi lagunya kan. Wah, tadi lagunya begitu menarik, tak lihat, tapi tak berpikir, iya di sini.
sesudah itu. Oke, saya bingung. Semuanya itu enak di depannya Tuhan. Seolah-olah semuanya dikasih no Tuhan. Tapi Tuhannya orang no gak di gereja lali kabeh. Nah, makanya kalau saya tadi cerita, wah saya kasihkan Tuhan sudah di takut saya segala macam. Wah, Tuhan tahu kekuatan saya, tapi takutnya disimpan, betul nggak? Habis ngomong saya takut, saya serahkan ke Tuhan, tapi nggak tak serahkan, tak simpen baik, ya kan? Ngomongnya tangan di sini, tangan situ disimpan takutnya. Nah, salah, tak jawab tidak salah. Saya dulu juga seperti itu, makanya saya bilang senang aja. Enak-enak. Tak buka kabeh ya. Sama saya dulu ya dipleteri sampai isin. Next. Terus direpetisi kan diulang-ulang ya kan? Kenapa terus menerus ya kan, di rumah ketemu anak, ketemu pasangan, bangun tidur, pulang kerja segala macam, sing direpetisi apa? Mengkeli. Kemarin saya bilang ya kan? Terus menerus masuk di bawah sadar, di dalam pikiran bawah sadar. Terus ke tempat, ketemu temen, ya kan? Ketemu temen sing ngompori. Sekarang kan paling seneng gitu. Kompor kan, meledup hati ini gini. Ya kan? Digas terus, hari ini gaspol. Kan? Sing muni enak. Sing loro tetap dikini, ya kan? Karena digas terus, ya. Karena itu apa? Karena carilah, makanya di Alkitab itu begitu hebat. Makanya kita nggak boleh kumpul sama orang bebal. Boleh kumpul lah, terus Tuhan kan nyari orang sakit. Boleh kumpul kalau hati kita sudah siap. Lawang hati kita gak siap, diomongin karena ngalor ngidul, melok kok. Saya gak percaya obrolan di kono lebih murah. Ke sana, oh di sana lebih murah, oh melok sana. Yes. Dokter kan ya gitu, karena itu pengalaman nih dokter. Wah dokter itu gak berhasil ya kan. Terus pindah dokter. Maaf, saya mau nyinggung. Hamba Tuhan juga sama. Doanya gak manjur jadi ini. Ya kan? Nah, makanya saya cerita. Inilah yang tadi saya cerita. 5 pintu yang masuk. Sampai kapanpun ya 5 pintu ini. Mulai dari zaman PL sampai PB yang kita lakukan ya 5 ini. Ingat, ini 5 pintu. Oke. Kalau kita tahu masuknya iblis dari 5 pintu ini, berarti pintu ini harus ditutup, situ ditutup. Sing lain nih dibuka. Sing dibuka Tuhan, sing lainnya melok dibuka. Lah terus padahal Alkitabnya udah diberitahu kan, kita harus mematikan keinginan daging, bukan nahan. Maksudnya nahan itu pintunya dibuka, ditarik-tarik gini, ya kan? Bukan ditutup ya ditutup pintunya 5 ini. Oke? Next. Lanjut. Udah ya. Nah ya ini tadi. Makanya kenapa beban kita bertambah berat. Karena kita percaya ambek masalah. Bukan percaya ambek Tuhan. Itu yang sering kita lakukan. Makanya saya bilang. Di sini tadi saya cerita. Di sini kita serahkan, wah aku serahkan ketakutanku segala macam, ya kan? Tapi di luar enggak, ya ini bebannya tambah berat, salah nih sopo. Ngomong Tuhan, kenapa beratku tambah berat? Lawang digondeli kok. Tuhan bilang, wes kasihkan aku, ora gelem, enak kok rasanya. Iya memang ditanyai enak-enak. Saya tanya, rokokan itu kan enggak enak kan? Katanya penyakit kan? Buat yang enggak rokok. Oh, sing rokokan enak.
Karena apa? Sudah kasarnya sudah mikul, terus pikulane ndak dilangi, rasane kan ndak enak. Kok gak ono barangi ya, nah kan? Makanya orang itu melok Tuhan itu lebih penuh dengan sukacita, ndak mau. Karena apa? Karena gak biasa Tuhan, wong aku biasa kerja lho ya kan. Aku biasa nyekel abot-abot kok kangen saiki nyekel lenteng lho. Ya kan? Wis pokoknya manusia itu paling suka berkelit kalau ditanyain. Weh diajari sik ngengkel, diajari sik enak. Wes ngambang ngengkel terus ya ini ceritanya. Next. Nah, saya cerita itu berdasarkan Lukas. Lukas ada. Matius 3 ayat 13 sampai 19. Sekarang masuk firman. Lu moso ada sih Bapak critical factor itu yaitu soalnya nyaman metal block. Di dalam dunia motivator makanya banyak terkenal ya kan. Wah. Terus saya misal jangan misal terkenal ya kan, tapi aminono dong. Nah, banyak motivator ADW segala macam kan semuanya terkenal. Orang bayar mahal. Benar. Saya belajar pun bayar mahal. Tapi ternyata melo Tuhan gak bayar. Tapi enak bayar. Daripada gak bayar. Ya kan. Jadi ini kurang mantep. Golek gratisannya kurang mantep. Jadi. Nah, yaitu melo Tuhan itu ada semua. Kalau ditanya critical factor, ini ada. Kalau ditanyain lihat. Matius 13 ayat 19 saya baca satu ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti datanglah si jahat dan merampasnya yang ditabur di dalam hati orang itu. Bukankah tadi itu? Saya cerita di sini sudah ditolak. Betul gak? Kan jarimu. Sing loro ati aku kok. Ya. Diomongi firman Tuhan sak buajek pun kan jarimu ya kan gitu kan. Makanya hamba Tuhan kalah. Tuhan naik kalah kok. Masya Tuhan ngomong, "Oh, Tuhan Maha Kuasa." Kan di Alkitab buktinya kalah mbek manusia kok. Ya kan? Waku mau melok Tuhan nanti apa Tuhan? Ayo, ya kan? Paling kita sing jatuh tersungkur paling akeh. Betul lah. Nah, itu sama. Kita dikasih ide gak mau. Karena apa? Karena pengalaman kita, karena otoritas kita tadi, otoritas orang tua. Suruh ngampuni, kan katanya Tuhan, kan katanya Alkitab. Ya kan? Lah buktinya aku tetap sakit kok. Nah makanya kemarin saya ajarin cara supaya gak sakit. Tinggal ibu bapak mau gak buka. Betul gak? Nah ini critical factor yang pertama. Kita sudah makanya kalau kita ngomong tok ke orang, kita hari ini ngelayani orang. Betul ya? Tapi kalau kita di dalam hati kita tidak ada terang, saya yakin tidak akan berubah orang yang akan kita layani. Lah gimana saya jawab, setan kok ngajari setan? Ya kan? Cek dulu hati kita bersih enggak? Ada enggak keinginan? Kadang saya nanti ke sesi terakhir, ada enggak? Kadang kita merasa bangga. Kemarin saya nulis, bangga itu ada dua. Bangga positif sama bangga negatif. Bangga negatif itu pasti kita tahu sombong. Betul kan? Wah, bergereja tiap hari ke gereja segala macam, terus akhirnya ngejas orang lain. Ngakimi orang lain. Sok keminter ngajari orang lain. Wong podo dusoni, wong ngajar-ajari. Ya kan? Nah sama, saya juga sama kok. Nggak usah khawatir, kita sama lah di mata Tuhan. Nggak ada yang pinter, sederajat, podo dusoni kasarane. Kita sama-sama berproses kok. Ya. Kalau ditanya yang kedua, ayat kedua, kayak kan? Benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak bertahan lama. Dia akan bertumbuh gak bertahan lama. Akhirnya, oh iya, makanya saya bilang, cuman di sini di gereja, itu batu. Keluar di depan itu ada batu macam-macam. Hilang firmane. Makanya kayak tadi saya cerita, maaf.
bulan lalu sama berapa bulan yang lalu hilang firmanku. Sak jam setengah aku ngomong ternyata habis hanyut gitu. Makanya diulangi lagi. Wah, muru omongan ini. Nah, itu sama. Kita percaya sama Tuhan. Kita segala macam di dalam gereja. Kita percaya hamba Tuhan. Keluar dari sana, diserempet orang, kebun binatang keluar semua. Ya kan? Pulang dari rumah, langsung ngomel ambil anake, bojone ngomel ambil bojo pasangane, lah terus hilang toh firman Tuhan. Bertumbuhnya kan cuma di sini. Ada batu hilang kalau ditanya. Nah, ini ceritanya kita harus buka. Oh, sudah saya buka Tuhan. Bentar, saya ada berikutnya. Saya dulu sama, tenang aja. Kita seprofesi, makanya saya bilang, kita sama-sama. Cuman saya lebih ngerti gitu toh loh. Kalau ditanya next, lihat apa yang dituliskan Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di semak di tengah duri, orang-orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, malah bisa mati tanaman ini. Ya kan? Kenapa saya bilang gitu? Ini sama aja di dalam kehidupan kita itu ditabur bersamaan dengan alang-alang. Nggak percaya. Misal di dalam keluarga, ya tadi saya bilang, wah di sini saya sudah gembira, wah mau bertumbuh. Di rumah diniatkan, ya kan? Terus ketemu pasangnya tetap nggak berubah, ya kan? Cara mikirnya nggak kayak kemarin, sih dianggap musuh, ya kan? Terus lama-kelamaan sama kayak motivator. Keluar dari motivator. Saya bisa bangun pagi, saya bisa. Keadaan gak berubah. Besok pagi, saya pasti bisa. Gak berubah. Akhirnya, saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Akhirnya terakhir bunyi, saya tidak bisa. Karena ini sama-sama. Karena apa? Critical factor itu ada di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita penuh kepahitan, dengki, marah, segala macam, itu namanya filter yang nyaring. Karena firman Tuhan dibanding-bandingake, jadi ini baca, ya kan lagu ini. Makanya jauh dibanding-bandingake, lagu ini lali aku. Ya, itu jauh dibanding-bandingke. Kalau firman Tuhan seperti itu, ya lakukan. Dan cara-cara ini udah ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti, akhirnya, ya itu tadi. Saya ikut Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan kekuatanku. Tiap minggu tok. Bener, ya kan? Saya juga sama. Tiap minggu ke gereja, pulang gereja 1 jam pulang gereja. Wah langsung nih semangat, Senin semangat. Kira-kira sampai hari Kamis, minggu lagi. Terus lama-kelamaan gak percaya. Tuhan, betul gak? Mana buktinya? Itu yang sering kita lakukan. Jadi makanya di dalam Alkitab dikatakan buka hati kita, ya kan? Segenap pikiran kita, segenap hati kita, betul gak? Segenap akal budi kita, betul gak? Nah, betul sing 3, sing terakhir lali. Benar? Kenapa? Buka Markus, ayat berapa itu ya? 12, berapa 28? 28 kalau nggak salah. Ayo kita lihat handphone saya. Yang segenap hatiku, segenap itu dibacakan punya Markus. Dia ketemu? Markus? Ya 12 ya Pak ya? 12:28 ya salah ya. Apa-apa ya? Nah kan? Tak ketinggalan 1, makanya saya cerita. Orang selalu jawab gitu. Boleh dibacakan Bu?
Amin. Ya, makasih Ibu. Yang dilupakan yang terakhir. Betul enggak? Bukan dilupakan toh. Diakali sendiri. Semampuku Tuhan. Ya. Lek aku gak mampu ya aku nyerah. Mana ada ayatnya tadi bilang. Segenap kekuatanku. Sampai kapan? Sampai akhir hayatku. Aku dikasih pasangan, dikasih anak. Berarti semuanya dalam kehidupan sehari-hari mertua segala macam maupun macam-macam. Berarti harus sekuat segenap kekuatanku. Nah itu yang dilupakan orang. Betul gak? Saya pun lupa. Sing diling cuma 3 itu toh. Makanya kita lakukan, kita buka sampai kapan? Segenap kekuatanku. Bukan semampuku. Itu semampuku ya mampunya orang beda-beda. Isa-isa ya tadi itu seminggu tok mampuku ya wis, sisane gak melok Tuhan aku. Ya kan? Next, ini ceritanya. Makanya kalau ditanyain filternya apa yang terakhir itu apa tulisannya? Moral agama yang kita diajarin sama dunia udah mengendap di dalam pikiran kita. Makanya tadi saya bilang, bisakah bapak-bapak, ibu-ibu ngampuni kalau bapak-bapak tidak mengenal seperti ini? Nggak bisa, wong dari kecil aja udah diajari seperti itu kok. Ya kan, suruh ganti ya susah. Sudah ngendep jawabannya. Ini yang di dalam. Di sini udah dibuka pintu pertama. Pintu kedua nih belum dibuka. Makanya saya ngajari. Pintu pertama segenap pikiranku. Pintu kedua segenap hatiku aku buka untuk Tuhan. Tapi ada salahnya lagi nanti saya cerita. Nah, kalau ditanya next. Moga-moga cocok, moga-moga enggak cocok. Ini ceritanya kalau kita melakukan perubahan. Tapi kalau ditanyain, ada enggak Tuhan? Tadi kan cerita benih. Mosok Tuhan enggak bisa buka? Buka Wahyu 3 ayat 20. Saya bacakan kan firman-Nya. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia akan makan bersama-sama aku. Amin. Sing buka pintu siapa? Nah, tapi doanya ngomong apa? Tuhan buka kakana pintuku hatiku supaya aku sadar. Lah ya kan? Dong kita disuruh Tuhan aja bisa buka. Terus ngomong ke orang, Tuhan sadarkan dia. Dia orang itu tidak mau sadar sampai kapanpun orang itu tidak akan sadar. Terus apa yang harus kita doakan? Ketuklah hatinya dia Tuhan. Terus menerus. Amin. Sehingga dia sadar untuk membukakan pintu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita cuma ngomong Tuhan diperintah, Tuhan ubahkan dia. Gak bisa berubah, hati kita dulu berubah. Itu kalau kita mau jadi pelayan Tuhannya. Sekarakter Tuhan. Kita buka hati Tuhan. Kita jadikan terang dan garam dunia. Amin. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Makanya kalau ditanyai, tadi kemarin saya cerita. Wah, aku kemasukan setan. Bisa orang kemasukan setan? Wong Tuhan aja gak bisa masuk, kok setan masuk? Nggak bisa. Karena setan itu masuk karena kita buka pintu. Kita ngintip. Aku tak ngamuk dulu ya kan? Akhirnya setan ini masuk, lali. Kalau sudah di bawah sadar, saya kemarin cerita apa? Kekuatan bawah sadar itu 98%. Makanya kalau kita buka titik aja, mau namanya setan kok ya. Masuk titik saipet pun ya masuk, ya kan? Nah, apalagi dibuka gede, tambah masuk, setan ini tambah orang banyak sih masuk.
Wah, setan marah, setan judi, setan selingkuh, wis mlebu kabeh, ya kan. Nah, itu ceritanya. Jangan kita buka pintu 5 pintu itu. Oke. Nah, 5 pintu tadi saya bilang, kita sudah tahu 5 pintu. Betul Kak? Berarti kita tutup untuk setan. Betul kan? Kita percaya Tuhan. Ya kan? Emosi jangan dimasukkan karena itu emosi adalah punya setan. Kita tutup. Loh, tapi aku mangkel kok. Nanti tak ajarin lagi. Tenang aja, masih berlanjut. Nah, kalau ditanya aku mangkel kok, boleh salah satu kuncinya. Tuhan udah berfirman. Ya kan? Boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Loh. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Lumrah. Tapi sing salah iku bebel itu orangnya. Marah diterus-terus, no. Marah. Kayak kemarin saya cerita. Pagi, siang, sore marah, besok marah, bisa minggu tetap marah. Setannya dimasuk no berkali-kali. Ya ini ceritanya. Tutup. Kita percayakan Tuhan. Makanya saya tadi, waktu nyanyi, saya cerita. Aku serahkan ketakutanku, khawatirku untuk Tuhan. Kita buka benar-benar untuk Tuhan. Jangan kita ngomongnya, aku serahkan khawatirku. Ya, mendingkluk. Gak buka itu namanya nyanyi ini tadi. Ya kan? Kita pegangi khawatir kita. Ya. Ketiga, direpetisi pintunya. Kita tutup repetisi. Makanya kita lakukan doa terus-menerus. Renungkan firman terus-menerus. Ya kan? Kita ingat kemuliaan Tuhan. Betul gak? Nah, untuk sementara yang keempat, jangan kumpul orang bebal. Sampai kapanpun saya tahu kalau kumpul sama orang bebal, saya yakin pasti ketularan. Kenapa? Saya banyak di tempat saya orang diet. Lah wong koncone lemu kabeh kok. Terus PKK ini melok orang lemu. Terus dia kepingin diet. Lah benari ketemu, terus ngafe, lah koncone mangan, lah terus hati enggak makan. Pertama kuat, ya toh. Minggu besok kuat. Terus lama-kelamaan, mana kuat aku, jawaban. Makanya jangan kumpul kalau kita sudah gak kuat iman kita. Jadi, yang kelima tadi kan, ya sama, merenungkan firman terus-menerus, itu yang harus kita lakukan. Amin. Kalau kita lakukan, kita dapatkan next, kita dapatkan satu habit tadi. Ini tadi gambar dari bawah naik ke atas. Ini kok mencar-mencar ya. Saya suruh latihan memang, gak ngikuti ini. Next sisa. Nah, ini yang kita lakukan. Kemarin cuman kuncinya memang 2 cara kemarin. Kita udah tahu teori pikiran kita tahu cara ngelawan musuh kita. Sekarang kita tahu cara masukkan firman kita. Kalau kita udah program yang baru, ya, kita percaya sama Tuhan benar-benar, kita akan bentuk aturan. Sama kan kayak tadi saya bilang. Pertama saya percaya sampai orang tua bahwa tangan kanan adalah tangan baik. Betul? Saya percaya. Kemudian saya bikin aturan. Saya tidak akan memakai tangan kiri. Karena tangan kiri tidak sopan. Saya bentuk aturan sendiri. Saya bentuk aturan sendiri. Saya tidak akan memasukkan setan dalam 4 pintu tadi. Amin. Nah, kemudian jadilah habit kita. Itu sama di Kolose 3 ayat 10. Pembaruan yang kita lakukan terus-menerus dan setiap hari. Itu yang harus kita lakukan. Ingat, cuma cara yang harus kita lakukan seperti ini. Sampai kapan? Sampai terus-menerus. Sampai sang Khalik datang. Sampai Tuhan datang kedua kali. Dan sampai kekuatan kita. Amin. Nah, itu yang saya sampaikan. Sekarang, saya mau main sulap. Nah, ini kan pikiran kita toh, yang lama, betul gak? Pertanyaan saya, cara ganti pikiran kita yang lama piye carane? Ada yang tahu? Diapakan ini? Buang. Alhamdulillah. Berarti otaknya tak coplok, tak buang.
Loh, katanya dibuang. Loh, wong ini nyeket di sini ya. Ambil bapak disuruh buang. Ya dibuang. Buang. Dokter rai-rai-soy. Hati, bicara nih. Ini pikiran kita. Siapa? Tambah air. Pinter. Tapi ada salah nih. Kita tutup. Piye nambahi. Dibuka. Bener, dibuka. Tapi ada lek itu sing bener ya dah. Ternyata enggak dibuka-buka, betul loh? Kan ngono ah. Akhirnya tetap buka, tutup ya kan? Ada situ. Di sini katanya. Betul saya bilang. Nah, kalau ditanyain ada orang bilang kita memang berproses. Enggak setebel kayak ini. Kita berproses seperti ini. Kalau ditarikan di isi, kira-kira bisa enggak? Puji Tuhan. Benar, lama-lama, nah, bolong. Batu aja bolong, apalagi firman Tuhan untuk diri kita. Amin. Makanya jawab apa nih? Ya dan amin, apa kata Tuhan. Isilah terus-menerus, asal ngikuti firman Tuhan. Kita firman, kita renungkan, kita doa, kita intim dengan Tuhan, sehingga critical factor kita buka. Itulah. Tapi, ya kan, sana ngengkel ya saya ngengkel. Ya kan? Tapi, gak bisa tuh. Bapak, buktinya saya tetap aja seperti ini. Dari tahun ke tahun, ya pun saya tetap jatuh bangun dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa seperti itu? Karena ngikuti lagu dangdut. Jatuh bangun aku. Melo Tuhan, aja melo Megiset. Ya. Salahnya kita boleh salahnya tak tunjukin, kuncinya salahnya 1 sampai hari. Tadi saya bilang, tutup 5 pintu untuk iblis, buka 5 untuk Tuhan. Oke? Ini negatif. Ini positif dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Kita buka untuk setan. Kita buka untuk Tuhan. Terus kapan bersih nih? Hah? Kapan bersih? Dibuang tadi kan tidak bisa. Terus kapan bersih nih? Ini setan ya dimebokno. Makasih ya dek. Firman Tuhan dimebokno. Terus minta bersih hatiku. Nah pertanyaan saya, kapan bersih nih? Kecampur terus. Nggak akan bersih. Ininya ditutup untuk setan. Oke? Firman Tuhan isikan dari 5 pintu tadi. Ini yang harus kita lakukan. Jangan diisi dua-dua. Makanya terus bunyi ini. Kapan Tuhan? Aku dengar wong dicampur terus. Oh. Ya kan? Nggak akan bersih hati kita kalau kita melakukan seperti ini. Salahnya lagi. Maaf. Si iso berkati meneh. Hah? Doano wong meneh. Wis dimeboni setan, dimeboni firman, doano meneh. Katane wong Madura jarine, hancur pesena telur. Lah ya apa? Kapan kita jadi terang dan garam dunia? Hah? Ini namanya bukan terang, lampu kedap-kedip. Lah wong dikasih emosi, dikasih negatif, positif, dikasih firman, dikasih, tapi terus disaksikan orang lain. Makanya jawabannya ini. Kita jadi pelayan palsu. Ya kan? Makanya janganlah kita berkati, kita lakukan. Boleh enggak? Boleh kita berproses. Kita tutup ini, tapi firman Tuhan masih berkuasa. Amin.
Sehingga kita memberikan ke mereka pun firman Tuhan. Karena kita udah nutup. Tapi sayangnya tadi saya bilang, kita melayani dengan buka dua-dua. Ini yang sering kita lakukan. Amin. Mulai sekarang, tutup 5 itu untuk setan. Buka 5 itu untuk Tuhan. Dengan segenap kekuatan. Bukan cuma separuh-separuh. Jadikan kita selalu haus akan Tuhan. Terima kasih banyak atas firman-Nya. Monggo. Bapak Ibu diberkati. Saya sangat diberkati. Apalagi gambaran tentang situasi kita hari-hari ini ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di doa pagi ya, Pak Hari ya, kita ya, diskusi kecil ya. Waktu saya dan Pak Bendahara, Pak Hari jemput anak-anak kaum muda, Pak Hari mempertanyakan kepada saya, Pak, kenapa sih ya orang-orang itu di gereja itu sama seperti yang disampaikan dokter tadi, wah luar biasa, gitu. Tapi hidupnya nggak berubah, di gereja dok kayaknya, atraktifnya itu di gereja gitu, gitu ya. Saya tidak menjawab lebih waktu itu, nggih, Pak Hari ya. Saya berharap Pak Hari dapat jawabannya. Hari ini dapat ya? Puji Tuhan. Kita semua dapat hari ini? Saya bercermin terkait kebenaran firman pada pagi hari. Ya, kita semua harus bercermin. Kenapa sih hidup kita kok begini terus? Ternyata situasinya itu tadi. Air bersih dimasukkan, yang kotor juga dimasukkan. Ya. Kiranya ini menolong kita untuk bisa memfilter perintah Tuhan sangat jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari lihat apakah kita sudah melakukannya dengan kekuatan kita atau hanya setengah-setengah. Atau kita hanya melakukannya dengan sepenuh hati atau hanya setengah-setengah. Biarlah apa yang sudah tersampaikan pada pagi hari ini menolong setiap kita ya, lebih percaya kepada kehendak Tuhan. Saya hanya ingin mengulang saja tadi ya, biar terbantu ini ya. Kasihan kalau harus ngulang-ngulang terus ya dok ya. Apa tadi ya, yang 5 itu tadi ya. Ini baru loh ya. Yang pertama, otoritas. Jangan disebutkan dokter. Ayo kita sebutkan. Yang pertama adalah, yang kedua emosi, yang ketiga repetisi, ini perulangan. Ya. Gereja kita memberi fasilitas untuk kita sekalian, setiap pagi ada doa pagi. Itu adalah repetisi. Itu adalah perulangan. Setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan di grup, itu repetisi, itu pengulangan. Kita sedang melakukan isi yang pening-pening tadi itu. Ya. Terus yang keempat adalah identitas atau ego. Dan yang keempat adalah relaksasi pikiran. Mari kelima-limanya buka untuk Tuhan. Mari kelima-limanya tutup untuk kuasa kegelapan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan pujikan hatiku percaya.
saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu Tuhan. Namun kami tetap percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, selalu ku menjadi kebenaran firman-Mu akan membawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang sudah Engkau tetapkan. Kami percaya Tuhan, saat kesulitan apapun boleh datang silih berganti, entah itu karena kesalahan yang kami buat, ataupun memang sesuatu sedang Kau inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya Engkau sedang mengerjakan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kebebalan kami, saat kekerasan kepala kami menutup setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, Engkau yang penuh kasih itu, Engkau yang setia itu, tidak akan pernah henti untuk berteriak memanggil-manggil kami.
percaya Tuhan. Dan kami mau membuka pintu itu hari ini untuk Engkau. Kami mau membukanya dengan segenap hati kami. Kami mau membukanya dengan segenap jiwa kami. Kami mau membukanya dengan segala akal budi kami. Dan kami mau membukanya dengan segala kekuatan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau mengirimkan hamba-Mu, Dr. Kasan, yang telah merendahkan hati untuk Kau pakai menjadi saluran Engkau berbicara kepada setiap kami. Agar setiap kami, terkhusus hamba-Mu yang hina ini Tuhan, benar-benar membuka hati, pikiran, jiwa kami atas kebenaran firman-Mu saja. Dan kami mau tutup masa lalu kami. Kami mau tutup segala sesuatu yang membuat kami semakin menjauh kepada Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau telah membukakan akal budi kami. Pertolongan-Mu yang luar biasa itu Tuhan, menolong kami memahami situasi sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami jika kami masih saja memeluk erat keberdosaan kami. Kami masih senang bergelimang dengan keberdosaan kami. Kami masih senang bermain-main dengan keberdosaan kami. Kami tidak mau melepaskan apa yang membuat kami terjatuh berulang-ulang kali. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kasih-Mu terbentang luas bagi setiap kami. Suara-Mu terdengar jelas bagi setiap kami. Kerinduan-Mu terasa jelas bagi setiap kami. Engkau rindukan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang tak pernah berhenti untuk memanggil kami, menanti-nantikan kami pulang, sama seperti Bapa itu menanti-nantikan anaknya yang hilang untuk pulang kembali. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini hati kami disegarkan, hati kami dipulihkan, pola pikir kami diperbaharui. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mendapat kekuatan baru di dalam Engkau, mendapat pertolongan baru di dalam Engkau. Hingga saat kami keluar dari gereja ini, kami bukan orang yang sama seperti kami masuk di dalam gereja ini. Kami menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Engkau. Kami menjadi pribadi yang semakin takut akan Engkau dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi para jemaat yang hari ini mengalami satu pergumulan, baik itu di dalam keluarga,
dalam pekerjaan, kesehatannya, relasi dengan suami atau istri, relasi antara orang tua dengan anak, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya Kau cabut, Kau lepaskan setiap hal yang menjadi atau yang membuat kami menutup kebenaran firman-Mu untuk masuk. Biarlah masalah, pergumulan, situasi kesehatan yang terjadi hari ini, Tuhan, menjadi media kesadaran kami bahwa Engkau hadir, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Dan kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau memulihkan, menyembuhkan segala penyakit. Engkau memulihkan hubungan, relasi di antara para murid. Engkau memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa, hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau memulihkan setiap kami yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit. Kau selesaikan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lah yang jadi dalam setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih ragu, bagi jiwa-jiwa yang hari-hari ini masih terombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Kiranya Engkau menolong, menetapkan hati untuk berkomitmen, berfokus hanya kepada Engkau saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk firman yang luar biasa boleh kami dengar, kami nikmati. Dan terima kasih untuk pengurapan-Mu membuat kami memahami, mengerti, dan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Segala doa, segala pengharapan kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.